kok sampai kayak begini ya, saya kemudian menyatakan ini nggak masuk akal lah. Investor pun harus melihat dong apa yang kita butuhkan. Kita nggak butuh tambangnya. Ini urusan saya sama SMN. Ya. Saya menggaranti depan publik, gitu loh. Lah terus kalau dia jalan tapi nggak lapor kepada garantornya, nama saya di depan masyarakat bagaimana? Kami sudah makmur sejahtera. Saya sudah sampai di Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kita harus sampai ke sini untuk menelusuri bagaimana fakta dari pertambangan emas yang memang berpotensi ada di Trenggalek dan sudah akan dilakukan begitu ya eksploitasinya, karena memang sudah ada izin eksploitasi yang ditandatangani oleh provinsi. Nah, kita mau tanya kepada aktivis lingkungan yang ada di Trenggalek, bagaimana ia melihat situasi ini dan sebenarnya suara masyarakat yang masuk juga seperti apa. Saya akan temui Muhammad Saifur Rahman. Halo Gus Ipul ya, saya panggilnya Gus Ipul ya. Ya. Apa kabar? Kabar baik, Mbak. Baik, saya sudah tadi kenalkan ke pemirsa bahwa saya bertemu dengan aktivis lingkungan Trenggalek. Sebagai aktivis lingkungan yang saat ini sedang disorot lagi, pertambangan emas Trenggalek. Ya. Orang jadi bertanya-tanya kenapa kemudian sebagian tidak setuju, sebagian setuju, apa yang terjadi. Sebenarnya kita ada di mana saat ini yang Gus Ipul ingin tunjukkan ke kita. Ya, baik. Begini kawan-kawan, Mbak Bilkis, seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat ya. Oke. Ini adalah sumber ya, salah satu sumber dan bukti bahwa ini adalah kawasan kars yang memang wajib Dijaga dilindungi begitu? dan dijaga ya, Oke. karena dia sumber air ya. Nah, sumber ngudalan ini menurut kisah cerita ya di Prasasti Trenggalek, inilah tempat ditemukannya Prasasti Trenggalek ya di angka tahun 929. Nah sebelum saya mau tanya, ini adalah sebagai salah satu mata air, sumber mata air ya. Ya. Sebenarnya kita ada di mana dan apa yang dikhawatirkan? Ya, kita di Kampak ya. Kita di Kecamatan Kampak, persisnya di Desa Karangrejo ya. Oke. Yang menurut peta konsesi ya, ini masuk ya. Seperti Mbak Bilkis lihat, ini berwarna merah ya. Dalam keterangan warna merah ini adalah kawasan lindung kars. Ada penjelasan kawasan. Ada penjelasan lindung kawasan lindung ya. Oke. Ini berada di rencana tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek Di tahun 2032. Jadi harus dilindungi. Harus dilindungi, Tidak betul. boleh ada eksplorasi atau eksploitasi bahkan. Betul, ya. Oke, tapi justru kenapa jadi khawatir soal sumber mata air ini? Mungkin kita bisa mendekat ya. Ya, Gus monggo, Ipul ya. silakan. Baik, seperti yang kita lihat Iya, di Oke. peta yang kotak-kotak ini, iya ini peta ya. kecil ini Iya. adalah ya, yang peta kecil ini, Iya. ini adalah konsesi tambang emas Dari PT dari PT SMN. yang ini ya, kotak-kotak ini. Yang kotak-kotak kecil ini. Nah, sumber mata airnya ada di Sumber mata airnya ada di bagian merah sini. bagian merah ini. Ini kawasan kars di Kampak. Oke. Ya. Tapi ini kan baru titik-titik luas begitu, belum secara Ya. detail gitu, Ya. Gus Ipul. Nah, karena itulah ya, karena secara global inilah, maka kami semakin khawatir ya. Oke. Ketika ini digebiahuyah secara Iya. global bahwa ini masuk konsesi kemudian dihilangkan semua, ini kami khawatir kawasan kars ini juga ikut hilang. Oh, sudah lihat pengukurannya dan segala macam. Ya, kami dapat petanya ini saja. Hmm. Dapat petanya ini Tapi saja. aktivitas pengukuran dari PT sendiri lihat nggak begitu aktivis? Sempat lihat nggak? Kita nggak pernah dilibatkan, termasuk dalam konsultasi publik pun kita nggak pernah Oke. dilibatkan. Jadi gitu nggak ya. tahu kapan ngukurnya. Nggak tahu kapan ngukurnya. Itu gimana cara udah mengotakkannya Nggak begitu tahu ya? juga, ya. Oke, kita turun sebentar, Baik. Gus Ipul. Saya juga mau tanya sebenarnya. Kita mau lihat atau gambarkan faktanya, memang seluas apa sih lahan persawahan juga yang ada di salah satunya di Desa Karangrejo ini ya? Karangrejo, ya. Kita ikuti dulu ya. Saya sama Gus Ipul, kita Oke, lihat seperti oke, apa. baik.
Oke, saya sudah bergeser ya dengan Gus Ipul ya. Ini luas sekali dari perjalanan kita dari sumber mata air tadi ke sini tuh isinya sawah. Ya. Apa yang bisa diceritakan di sini, Gus Ipul? Karena ini masuk ke dalam kotak konsesi tadi. Betul, betul ya. Sebenarnya warga dan aktivis itu anti investasi nggak sih? Kami tidak anti investasi ya. Oke. Investasi monggo silahkan datang hadir ya. Tetap perhatikan, Ya. perhatikan terutama bentang alam dan bentang kehidupan yang ada di lokasi tersebut Oke. ya. Karena di satu sisi investasi itu memang akan membuka lapangan pekerjaan Betul. ya. Tapi kami lebih memilih untuk apa yang kami sebut dengan green prosperity, kemakmuran hijau. Ya, kemakmuran hijau. Iya. Kami bisa makmur dengan padi yang sangat Iya. melimpah ini, kami Iya. bisa makmur dengan sumber air yang sangat melimpah juga. Jadi artinya investor pun harus melihat dong Oke. apa yang kita butuhkan. Kita nggak butuh tambangnya gitu. Kalau memang ada potensi emas yang luar biasa di sini, Biarkan emas itu berada di dalam rumahnya. Kita manfaatkan emas hijau yang berada di atasnya. oke. Oke. Emas itu tidak selamanya kuning. Baik. Gus Ipul, terima kasih. Kita masih menunggu juga ya bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dari tarik ulur 17 tahun ini. Baik. Luar biasa melelahkan pasti karena tidak ada konklusi yang jelas Ya, untuk kedua belah pihak atau ketiga belah pihak dalam hal Ya. ini. Oke, saya sudah sampai di rumah Kepala Desa Karangrejo, Pak Purwadi. Saya mau tanya langsung bagaimana suara dari masyarakat khususnya di Desa Karangrejo yang menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Trenggalek ini. Oke, saya sudah bersama dengan Pak Kepala Desa. Ini khususnya Desa Karangrejo. Betul. Nah, suara dari desa Bapak sendiri, Bapak sebagai Kades, sebenarnya mereka menolak atau mendukung sih adanya tambang emas? Oh gini Mbak ya. Ya. Sementara ini saya selaku Kepala Desa Karangrejo, memang wilayah ini wilayah yang terdampak. Ya. Karena Masuk konsensi? ya organisasi Oke. itu, tapi secara resmi saya kan belum pernah menerima salinan keputusan izin eksploitasi itu loh, baik dari provinsi maupun dari perusahaan tersebut. Oke. Tapi ini yang ramai dibicarakan di medsos itu kan terkait dengan masalah penolakan. Sampai sejauh ini ya kami selaku kepala desa yang ada di Kampak ini ya sangat kaget loh, kok sudah ada penolakan seperti ini. Wong di wilayah kami aja tidak ada informasi apa-apa. Kalau di medsos kok suaranya sudah sangat Menolak, bahkan ada menolak petisi itu, ya? gitu loh. Iya. Nah seharusnya kan harus ada istilahnya ya paling tidak itu ada pembicaraan, ini kok seperti ini. Akhirnya masyarakat kan merasa terganggu saat ini. Oke. Loh, kenapa di luar kok ramai menolak tambang? Padahal kami ini yang desa terdampak aja belum tahu apa-apa. Pernah tidak Pak, ya pihak perusahaan deh, sebelum izin eksploitasi ditandatangan ya, pernah nggak silaturahmi juga ke Pak Kades nih? Pernah. Apa sih bahasa dari PT, benar ya PT-nya PT Sumber Mineral Nusantara ya, Ya. PT SMN ya? Apa sih sebenarnya visinya dia datang menjelaskan itu? Ya visinya dari SMN itu ya bagaimana ya waktu itu kan bicaranya bagaimana mengangkat Trenggalek itu menjadi daerah yang makmur, Oke. ada sumber alamnya yang bisa istilahnya dimanfaatkan oleh kepentingan rakyat banyak. Kan seperti itu. Ada Oke. 3 poin atau 3 substansi yang saya sampaikan pada waktu Ya. itu. Pertama, saya cagar budaya situs itu jangan Ganggu gugat? ganggu gugat, tidak boleh. Yang kedua, saya yakin itu nanti bila mana ini terjadi ya, dari pengaruh-pengaruh luar kan banyak ke sini nanti. Kalau misalnya terjadi ya, Ya, karena investasi masuk satu berhasil pasti ada. tidak ada Oke. tampaknya. Ya. Makanya saya minta supaya nanti dari segi keagamaan harus diperkuat, harus dibuatkan istilahnya itu ya apa seperti pondok pesantren untuk memperkuat untuk supaya warga masyarakat sekitar sini itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Yang Yang ketiga, permintaan kami tenaga kerja yang sekiranya bisa dijalankan atau dikerjakan oleh warga lokal itu harus diutamakan, diprioritaskan seperti itu. Sekarang kan berarti ada 2 nih, yang mendukung dan tidak mendukung. Kalau menurut Bapak dengan kondisi seperti ini kan pasti nanti takutnya ada konflik dan ya tentu saja ada alasan bagi mereka yang tidak mendukung untuk menolak. Kira-kira kalau Bapak di posisi mereka yang menolak, apa sih yang mereka khawatirkan? Ya kalau saya secara umum, tanggapan saya seperti ini. Selama ini kegiatan itu punya nilai positif untuk kepentingan masyarakat demi kemakmuran rakyat, kenapa sih kita harus menolak? Oke, terima kasih Pak Kades ya, sama-sama. mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Kita temukan fakta berikutnya. PT SMN dalam bentuk apapun
sampai ada izin resmi. Setelah izin resmi nanti tidak boleh melakukan eksplorasi. Berarti SMN nggak boleh melakukan aktivitas. Menolak, dampaknya buruk mas. Nggak setuju. Ya, pulau ini nyarah kepala desa. Kepala desa setuju, ya sempun naik pulau. Nggak tahu. Tidak setuju. Pokoknya tidak setuju. Nanti ada kerusakan lingkungan di sini, jadi kita memikirkan anak cucu kita ke depannya. Gitu. Kita mau lihat di mana sih titik pengeboran ini, Mas Chandra ya? Titik pengeboran apa ini yang mau dilihat? Itu pengeboran dari hasil eksplorasi tambang emas tersebut. Oke, baik. Ikuti saya ya. Oke, yuk. Let's go. Coba. Kalau ujuk-ujuk udah di sana nggak ada bridging. Wow, jalannya keren banget ini, yang bikin bisa aja dapat sela-selanya ya. Oh iya. Jadi ini kita menuju ke titik pengeborannya ya, eksplorasi yang dilakukan PT SMN. Oke, kita turun. Tadi kan sudah naik, ini turun lagi ke bawah ya. Turun lagi. Untuk melihat titik pengeboran ini apa sih yang terlihat nanti? Nanti kemungkinan karena sudah tertutup rumput ya, Ya. kira-kira cuma apa ya? Cuma bekas-bekasnya dikit lah. Oke, ada patoknya nggak? Kemarin sih ada, tapi nggak tahu kalau sudah copot sama petani situ. Oh gitu, baik kita lihat ya. Ya. Ikuti fakta. Oke, ini kita sudah sampai. Ini yang diingat dulu sama Mas Chandra. Iya. Titik ini titik berarti. Titik ya, Titik pengeboran. Tapi kan ini sudah vegetasinya ketutup semua ya. Jadi Kira-kira masih ingat nggak di mana tuh lubang eksplorasinya, lubang eksplorasi di mana sih? Kita insya cari Allah ya. bisa ingat ya, Coba, kita oke. cari sana. Waktu itu Chandra mungkin pada saat itu Chandra masih umur berapa ya? Umur 16 mungkin ya. 16 tahun. 16 tahun ya. Oke. 17 atau 17. Ada fotonya Chandra? Ada mungkin yang Coba kita lihat ya, mungkin bisa. Ini juga lihat. Nih. Hah, oke. Saya kasih lihat ya. Ini. Oh, ini ada pengerjaan ya. itu pekerjaan itu. Oh iya, ini Pagi hari ya. pagi hari 16 tahun ini di sini ya. Iya. Nah, kita cari lubangnya kalau gitu. Karena kita harus cari orang yang memang betul-betul tahu, Chandra, ada eksplorasi. Itu Ya. yang harus kita buktikan bersama begitu ya. Ayo kita lihat dulu. Nah, ini pada patok-patok ini mungkin Bukan, ini patok yang baru ini. baru ya. Patok petani ya. Bukan sih ada Iya. di sini. Ah, ini. Oke. Mudah-mudahan Ini masih ada. ini ada batu-batunya. Oke, iya. Oke, jadi ini ingat. Ini waktu itu ingat nggak lubangnya sedang di drilling atau dibor Iya, ingat betul. pakai besi. Pakai besi. Oke, ini lubang tahun 2021 seperti ini karena yang direkam di ingatannya Chandra plus juga ya tadi ada dokumen foto juga ya. Iya. Ini tempat pengeboran. Apa yang waktu itu Chandra lihat di sini? Waktu itu ada banyak sekali alat-alat pertambangan ya Mhm, di situ. Terus kebetulan waktu itu pagi hari mhm. dan
itu kan pas waktu pengerjaan otomatis itu. Iya. Terus di situ ya pas ada pengoperasian, jadi saya lihat dari atas itu, Iya. soalnya di sebelah ini ada patok pembatas ya. Kalau orang biasa nggak boleh masuk mungkin. Ya, jadi oke. terpaksa saya dan kawan-kawan bisa melihat dari atas sana. Terus ya alatnya persis betul. Bor, alat berat ada? Alat berat ya. Berapa ada orang waktu itu yang mengerjakan eksplorasi? banyak mungkin ya. Sekitar 15 atau 20 orang ada. Oke. Kalau memang titik eksplorasinya di sini ada pengeboran gitu ya, Chan. Tapi ingat nggak sih sebesar apa alatnya waktu itu waktu ngebor? Besar. Enggak begitu besar sih, tapi ya getaran. getar Kerasa itu, getarannya. kerasa getarannya itu. Kerasa. Oke, kita mau lihat ini benar atau tidak ya lubang pengeboran, karena kalau cirinya lubang pengeboran harusnya cukup dalam ya. Kita mungkin bisa masukkan sesuatu juga. Chandra ya, boleh ya? Bambu kali ya, bambu, kita coba bambu ya. Oke. Oke, masukin. Oke. Oh, oke. Wow, oke. Jadi masih terus ke dalam ya? Terus ya. Ini masih bisa ya? Masih Oh bisa. baik. Oke, ini jadi sudah untuk membuktikan juga bahwa ini bukan lubang yang terbuat baru. Ini lubang pengeboran karena cirinya juga cukup dalam. Kita tarik lagi aja, Chan, agar terlihat. Oke. Saya sudah sampai di Pendopo Manggala Prajanugraha. Saya akan bertemu dengan Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Bagaimana tanggapannya tentang pertambangan emas yang sudah diberikan izin eksploitasinya oleh provinsi? Dan apakah benar ia menyetujui petisi tolak tambang emas di Trenggalek? Ikuti saya. Baik, alhamdulillah saya punya waktu sekarang, dikasih waktu nih oleh Pak Bupati Trenggalek yang saat ini sudah ada di sebelah saya. Kita masih harus banyak tanya sebenarnya, tapi yang paling penting yang harus saya tanya adalah petisinya kemudian muncul soal penolakan terhadap tambang emas. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, jadi memang ada sedikit kekagetan ya dari saya yang kemudian mengemban amanah masyarakat ini. Tiba-tiba izin usaha produksi ini keluar gitu, dan ketika saya melihat rincian luasannya itu, kemudian ketika kita overlaykan dengan rencana tata ruang wilayah kita, kok kayak nggak masuk akal. Apalagi ketika melakukan eksplorasi, sebenarnya kami juga ikut mendampingi, sebenarnya memfasilitasi antara perusahaan dan warga. Jadi bukan kita kemudian menutup mata begitu dengan adanya satu potensi ekonomi dan sebagainya. Tetapi potensi ekonomi yang ada kan harus kita gunakan untuk kemakmuran masyarakat gitu, dan juga sesuai dengan preferensi masyarakat dan juga kecocokan terhadap bentang alam kita. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Kemudian ketika saya tahu ada penolakan di beberapa wilayah, tetapi kemudian ketika izin eksploitasi itu izin usaha pertambangan operasi produksinya itu kemudian masih muncul kawasan-kawasan itu. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa bisa muncul, pertimbangannya apa gitu. Padahal sudah jelas-jelas waktu kita turun bareng itu ada deadlock untuk melakukan eksplorasi di situ. Jangankan besok mau dieksploitasi, orang mau drilling, mau mengebor untuk cuma ambil sampel aja nggak bisa ngelaksanain kok gitu. Nah, makanya ketika kemudian muncul izin usaha pertambangan operasi produksinya dengan kawasan seluas itu, dan saya overlay dengan tim bersama ya di RT RW kita, ya ini kok sampai kayak begini ya, saya kemudian menyatakan ini nggak masuk akal lah gitu. Jadi menurut Anda siapa yang kemudian bisa saja, tadi kan ada overlap tuh kewenangan. Ini kita bukan menunjuk ya, tapi di mana sih miss kewenangan tadi? Ya, kita ini joint responsibility lah, kita bertanggung jawab bersama. Mohon maaf ya Pak Bupati, karena ini soal izin. Akhirnya orang mikir siapa sih yang bermain soal izin dalam kasus pertambangan Trenggalek emas ini? Ya, kalau itu silakan teman-teman media yang lakukan investigasi. Tapi kalau saya hanya ingin mendudukkan bahwa dari kacamata
kita yang di daerah itu seperti ini. Oke. Apakah ini sebenarnya sudah dijadikan pertimbangan oleh katakanlah pejabat yang berwenang di provinsi bahwa pertimbangan ini itu sudah tercapture belum gitu. Nah, kalau sudah tercapture, alasannya apa kok ini bisa kemudian diloloskan? Gitu harus ada reasoning gitu. Mungkin ada satu konsideran yang kita nggak bisa terbaca dari beberapa keputusan itu. Karena kalau kita lihat cuman izin kan cuma selembar kertas. Iya. Tapi di balik selembar kertas itu kan sudah ada studi kelayakan, sudah ada apa-apa. Nah, itu dokumen-dokumen itu yang kita butuh untuk analisa lagi sehingga nanti ketika kita temukan kejanggalan, nah kemudian saya mewakili masyarakat dan pemerintah Kabupaten Trenggalek secara resmi bisa kemudian bersurat kepada Ibu Gubernur. Apakah sederhananya Pak Bupati melihat ini nggak ada untungnya nih buat kabupaten dan masyarakat? Yeah. Nggak ada untungnya sama sekali? Yeah. Memang kalau statement ke publik itu bentuk dari political will kita ya, melihat bagaimana masa depan Trenggalek ke depan, apakah punya masa depan dengan tambang. Itu saja gitu, nggak lebih dari itu. Ada nggak masa depan dengan tambang? Saya rasa enggak gitu. Karena sekali lagi kalau dari lihat luasan yang diteliti, kemudian luasan yang akan dieksploitasi, itu ada kawasan rawan longsor, ada kawasan resapan air, kemudian ada sepadan sungai, kemudian ada hutan lindung, hutan produksi. Dan kalau gini Mbak, hutan produksi itu biasanya sekarang itu dikelola perhutanan sosial dengan masyarakat lah, PHBM. Kalau masyarakat Trenggalek gitu ya di hutan, bertani hutan atau pariwisata yang berbasis hutan itu mungkin skillnya ada. Tapi kalau kemudian itu ditambang, berapa banyak SDM kita yang punya skill tambang gitu? Ya kan kita nggak. Kalau mau realistis nggak ada. Kalau mau realistis mungkin ya kecil sekali gitu. Terus kemudian memang tambangnya mau bertahan berapa lama gitu. Nah, sedangkan masyarakat Trenggalek ini akan turun temurun terus kemudian juga dampak lingkungan yang yang kawasan Kars, belum lagi kawasan Kars ini juga lebih vital lagi gitu. Nah, itu yang membuat saya kemudian sangat yakin bahwa data-data ini harus kita klarifikasi. Memang kita sudah menerjunkan tim, komunikasi dengan provinsi sebenarnya juga baik. Provinsi juga tidak kemudian menutup pintu rapat-rapat begitu harus seperti ini gitu ya. Apalagi dari sisi operasi memang PT sendiri juga belum menuntaskan kewajibannya. Jadi ada waktu kita untuk membuat itu sebagai konsideran untuk meninjau kembali izin ini bersama-sama. Pak Bupati Trenggalek sudah dengan standpointnya tetap sama dengan petisinya dan tetap tegas. Terima kasih. Thank you, Mbak. Oke, penelusuran pertama kami harus kita datangi kantor dari PT Sumber Mineral Nusantara PT SMN. Kalau dari AMDAL yang tertera ya, atau studi AMDAL yang ada tentang kegiatan pertambangan emas oleh PT SMN di Kabupaten Trenggalek, alamat yang tercatat adalah Desa Jatiperahu, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Ini desanya, saya mau klarifikasi benar nggak ini kantornya, karena ada beberapa alamat juga, bukan hanya di Trenggalek, tapi juga di Jakarta dan juga di Serpong. Ikuti saya. Ini ya. Permisi. Permisi Mas ya. Maaf, saya dari TV One. Mau tanya boleh? Saya nggak apa-apa, saya pakai masker kok. Nggak apa-apa. Saya mau tanya, ini bener nggak alamatnya di Desa Jatiperahu, Kecamatan Karangan? Bener ya? Iya. Desa Jatiperahu ya. Benar kantor dari PT Sumber Mineral Nusantara bukan? Ini rumah saya, Mbak. Oh, bukan, berarti bukan ya? Iya. Oke, tapi benar ini Desa Jatiperahu, Kecamatan Karangan? Iya, Desa Jatiperahu. Tapi bukan kantor? Bukan. Sama sekali? Bukan. Tapi pernah dengar PT SMN? Iya, pernah. Pernah? Di mana itu alamatnya? Di sini atau di... Pernah di sini kalau atau? Sekarang sudah enggak Mbak, sudah enggak ada. Oh, sekarang jadi dulu di sini? Dulu sempat. Oh, di rumah ini, di bangunan ini? Enggak di situ. Di? Tapi sudah dikontrak orang. Oh gitu, bukan di sini ya? Enggak. Tapi nggak ada kantor sama sekali. Jadi. Ya sudah ada kantornya. Oke. Yang terakhir di situ sih. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Heri ya. Ya, kita ya, mau ya. coba tanya lagi. Terima kasih ya Pak. Ya. Kita masih belum tahu di mana kantor yang resmi yang memang menjadi pusat dari PT SMN. Ada 2 alamat lagi yang tertera di situs. Ini kita harus cari di situs MODI tersebut, Minerba ya. Apakah benar ada di Jakarta, yang ada di Tanjung Barat, atau di Serpong? Ikuti saya.
Kota Surabaya, tepatnya di Gedung Gerahadi saat ini, di kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita akan meminta tanggapan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang dulunya adalah mantan Bupati Trenggalek. Bagaimana tanggapan dia, apa fakta dan analisanya saat ini tentang pro kontra pertambangan emas di Trenggalek. Ikuti saya. Saya sudah bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Nah, sebelum saya mau bertanya soal sikap dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pertambangan emas yang ada di Trenggalek begitu, saya juga ingin tahu nih, benar nggak sih Pak Wagub juga ikut dalam petisi menolak tambang emas di Trenggalek? Itu saya penasaran, faktanya benar nggak sih Pak Wagub? Saya mendukung. Jadi petisi itu adalah mendukung Bupati Trenggalek. Nah, kita sepakat, saya mendukung bahwa setiap kegiatan itu seyogyanya dapat dukungan dari Bupati atau Wali Kota. Dan saya pernah menjadi Bupati Trenggalek juga. Saya tahu perjalanan sejarah dari pertambangan emas ini, dan saya bisa memahami langkah yang diambil oleh Pak Bupati Trenggalek. Tapi kalimat saya jelas, bahwa saya mendukung agar proses eksploitasi jangan dulu berjalan sebelum ada kejelasan. Masyarakat benar-benar memahami konsekuensi lingkungannya apa, konsekuensi manfaat ekonominya apa kepada masyarakat gitu. Itu penting sekali sebelum bahkan melangkah ke aktual eksploitasi gitu. Jadi ini posisi yang saya ambil sebagai warga Jawa Timur yang pernah jadi Bupati Trenggalek. Nah, kalau posisi ini saya ambil dengan juga sudah kula nuwun kepada Ibu Gubernur. Karena apa? Karena banyak sekali kesalahpahaman yang mengira bahwa saya tidak sesuai dengan omongan saya dulu. Saat saya jadi Bupati Trenggalek, jejak digitalnya jelas. Saya mengatakan izin eksplorasi sudah ada sebelum saya jadi Bupati. 2005? Iya. Waktu saya masuk, minta izin lingkungan. Saya nggak mau kasih izin lingkungannya sebelum masyarakat oke. Karena saya pernah bikin komitmen ke masyarakat. Waktu itu masyarakat minta saya menolak tambang. Saya bilang alasannya apa dulu? Kami nggak yakin dampak lingkungannya, manfaat ekonominya. Ya kalau belum yakin, terus kalau berubah pikiran gimana? Saya bilang. Jadi gimana Pak? Ya saya bilang aja saya nggak akan mengizinkan kalau kalian belum mau. Secara pribadi Pak Wagub pada saat 2016 sejak jadi bupati itu sudah pernah langsung kemudian mencari tahu nggak PT Sumber Mineral Nusantara, PT SMN ini bagaimana sih paling tidak gitu loh portfolionya dalam pertambangan? Ya saya memang dengar lah ada beberapa yang juga terkena problem waktu itu, tapi ada geologis yang diutus itu Presiden Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Kredibel lah saya bilang. Ketemu juga salah satu geologisnya dari UCL, dari London. Saya kebetulan pas lagi kuliah di Oxford, jadi denger lah, oke lah. Makanya saya bilang, saya kan pernah kerja di Bank Dunia juga kan, di World Bank. Kita tahu AMDAL yang benar tuh yang kayak gimana. Nggak bisa cuman yang penting checklist aja dipenuhi. Karena esensinya gini loh, analisis dampak lingkungan itu bukan untuk formalitas, mitigasi resiko. Artinya kita ingin mengantisipasi. Karena kalau hal tersebut terjadi, nggak cuman, oh saya punya AMDAL, pokoknya saya harus jalan. Enggak. Kalau kita di AMDAL bilang tidak akan ada potensi dampak ini, tapi bisa kita atasi. Ternyata tidak bisa teratasi. Boleh jalan? Nggak boleh. Karena AMDAL itu adalah antisipatif. Nah, hari ini apa risiko terjadi? Risiko sosialnya. Masyarakat menolak. Ini bagian dari Environmental Social Impact Assessment. Kalau masyarakat hari ini menolak, dan yang penolakannya itu paripurna ya, karena apa? Karena bupatinya juga ikut menolak. Artinya belum clear. Gitu. Kalau dikatakan tarik ulur, tidak ada ketidaksinambungan antara misalnya ya B2G deh, katakan perusahaan dengan government dan pemerintah dalam hal ini kabupaten pada saat itu dan juga provinsi kan sudah diprovinsikan legalitasnya. Gimana? Kalau kerasanya seperti itu, orang petisi sampai masuk gitu artinya. Udah jelas gampangnya gini aja lah. Ini urusan saya sama SMN. Karena SMN itu bisa melakukan eksplorasi waktu itu, saya menggaranti depan publik, gitu loh. Lah terus kalau dia jalan tapi nggak lapor kepada garantornya, nama saya di depan masyarakat bagaimana? Ini etika. Dan sampai hari ini saya nggak merasa diajak komunikasi. Ya artinya saya merasa komitmennya nggak dijalankan. Bukan komitmen aneh-aneh, komitmen kepada masyarakat. Saya nggak mau jadi pemimpin Trenggalek yang legasinya Trenggalek yang tadinya istilahnya virgin forest tiba-tiba
ditambang dan Bebas publik pun nggak agree gitu loh. Oke. Tapi kalau publik agree, ini adalah resiko bersama kita. Kita ngambil pilihan, ini worth it atau enggak gitu. Nah, kalau sekarang sudah punya izin eksploitasi tapi kemudian nggak mau ada ekstraksi juga dari provinsi, nanti main kucing-kucingan dong jadinya Pak Wagub. di Beda lapangan. gini, ini ekstraksi loh, Ya. tambang ini. Pasti ketahuan. Agak beda dengan misalnya dia bangun pabrik. Yes. Untuk menyerap tenaga kerja yang banyak, ya kan? Itu. Yang kayak gitu justru ya kita yang berhadapan sama masyarakat, kita yakinkan ini bagus untuk kalian. Oke. Tapi kalau tambang, ya tentunya mereka kan banyak social expert, environmental expert. Mereka lah yang harusnya proaktif, bermodal. Emang harus bermodal industri itu untuk punya. Kalau orang duitnya tipis-tipis, begitu ada masalah bisa nggak dia nanganin? Saya tanya. Ya. Ini tambang emas loh. Hari ini pun izinnya belum jalan. Oke. Kenapa? Karena kewajiban-kewajibannya juga yang sederhana seperti jaminan reklamasi belum dipenuhi. Tapi saya bilang kalaupun dibayar jaminan reklamasi, saya juga masih belum berubah posisinya. Karena apa? Karena yang penting masyarakat belum jelas dapat apa. Oke. Bupatinya juga bersama masyarakat belum setuju untuk ini lanjut ke tahap eksploitasi. Oke. Pak Emil Dardak, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Pak Wagub. Ya, Mbak, Kita makasih. doakan sambil kita lihat nanti bagaimana kemudian ya penyelesaian ini ya, karena memang di satu sisi masyarakat juga berharap banyak dari pemerintah tentunya dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraannya. Kita temukan fakta berikutnya. Baik, untuk semua penemuan yang kita dapatkan di lapangan pro dan kontra soal eksplorasi tambang emas ini di Trenggalek, Jawa Timur, kita juga harus mengklarifikasi ke PT Sumber Mineral Nusantara atau PT SMN yang ada di 2 kantor kalau dalam informasi yang kita baca. Nah, saya sekarang sudah ada di Tanjung Barat. Kalau sesuai dengan informasinya adalah Tanjung Barat di Tanjung Mas ini, kita akan coba lihat benar atau tidak ada kantor SMN di sini. Kalau sesuai dengan alamatnya ini adalah area Blok B1 nomor 43. Nah, ini nomor 44 ya. Yang ini 43. Oke. Sepertinya tidak sesuai karena di sini tertulisnya sebagai kantor dari PT Sumber Mineral Nusantara, tapi di sini Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia. Saya coba tanya dulu. Halo Mas, maaf saya ganggu, mau tanya aja, ini benar kantor PT SMN Sumber Daya Mineral? Sumber Mineral Nusantara? Loh, ini kenapa Mas? Ini Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi. Oh, bukan PT ini Mas nih. Saya lihat ada kantor SMN Sumber Mineral Nusantara. Bukan. Blok B1 nomor 43. Iya ini memang. Ini, Ini tapi bukan SMN. bukan. Sudah lama Pak ini di sini kantor? Berapa tahun Pak? 1 tahun. Oh, ini 1 tahun. Lah, kalau PT SMN sebelumnya atau gimana? Mungkin iya, mungkin sebelumnya ini ada. Berarti sebelum ini? Iya, sebelumnya. Berarti pindah kemana nggak tahu, Mas? Kita nggak ngerti. Nggak ngerti sama sekali. Oh, ngerti. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih Bapak ya. Baik. Oke, kita sudah tadi tanya sama Bapak yang ada di kantor B1 nomor 43, tapi ternyata bukan kantor dari Sumber Mineral Nusantara atau PT SMN. Di sini yang kita baca adalah Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia. Oke, karena alamat pertama ternyata tidak sesuai dengan PT SMN ini, kita menuju ke alamat kedua. Di profil dari PT SMN atau Sumber Mineral Nusantara ada 2 kantor di sini. Yang jelas bukan kantor ini di Tanjung Barat. Saya akan coba menuju ke Ruko Golden Madrid yang ada di Rawamekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ikuti saya. Baik, saya sudah sampai di Serpong, Kota Tangerang Selatan, bahwa posisi kantor kedua dari PT SMN atau Sumber Mineral Nusantara ada di Ruko Golden Madrid 1 Blok A nomor 8, Jalan Letjen Sutopo, Rawamekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kita lihat benarkah seperti itu. Nah, ini A07, berarti ini A08.
Halo Mas, maaf ya, saya mau tanya aja dari TV One. Kita mau tanya ini benar nggak sih alamat dari PT ini Mas, Sumber Mineral PTSMN, Sumber Mineral Nusantara. Oh ini di sini ada nih, benar nggak nih? Ini benar nggak Ruko Golden Madrid 1, Blok A nomor 8? Bener? Iya. Tapi ini kantor dari? Magna Energi. Pelangnya di mana Mas? Oh sorry, ini. Magna Energi PT Magna, oh bukan PT ini, SMN. Coba Mas, maaf ya Mas ya, kita Sumber Mineral Nusantara. Atau Magna sudah berapa tahun mungkin di sini Mas? Udah hampir 3 tahun. Oh sudah 3 tahun, berarti memang nggak ada asosiasi nggak dengan PT SMN? Nggak ada. Tapi tahu PT SMN? Jadi sini Magna aja. Magna itu di bidang apa Mas? Sorry. Kita emang konstruksi untuk jaringan kabel telekomunikasi gitu. Oh konstruksi kabel. Hanya itu aja. Fiber optik. Ada Fiber juga optik. emang untuk ke apa namanya tuh proyek Pertamina juga, tapi Aha. enggak ini sih. Oke, terima kasih Mas Jimmy ya. Baik, maaf mengganggu waktunya ya. Oke, kita sudah dengarkan dari dua penelusuran kami, baik di Tanjung Barat dan juga Serpong, Tangerang Selatan. Ternyata dua alamat yang harusnya sudah tertera di menurut data situs Minerba One Data Indonesia atau MODI, Dirjen Mineral Batubara dan juga Kementerian SDM ada sebagai kantor dari PT Sumber Mineral Nusantara. Ternyata dua-duanya tidak ada sangkut pautnya, tidak ada afiliasi atau asosiasinya terhadap PT SMN. Heboh penolakan warga dengan keluarnya izin eksploitasi PT Sumber Mineral Nusantara atau PT SMN untuk melakukan aktivitas penambangan emas di Trenggalek, Jawa Timur menuai pro dan kontra. Total konsensi PT SMN mencapai 12.800 hektare. Tentunya bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah lahan. 9 kecamatan dari 14 kecamatan pun masuk ke dalam rencana eksploitasi tambang emas PT SMN. Hasil penelusuran fakta di lapangan, benar ada aktivitas eksplorasi yang memang sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, meski izin sudah dikantongi perusahaan, pejabat tingkat provinsi dan kabupaten yang kami datangi justru mentah-mentah menolak tambang emas PT SMN. Lantas, untuk apa izin itu dikeluarkan? Nampaknya jawaban itu masih akan panjang kita temui untuk melihat bagaimana fakta sebenarnya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bagus Marisa.